Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa belajar bersama di sini yang masih dalam metode daring. Perkenalkan, saya Sarah Isa Daiyah, nomor absen 33 dari kelas 8E. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja pada materi yang akan saya presentasikan hari ini, yaitu adalah penyakit sistem ekskresi. Manusia itu bagaikan sebuah mesin metabolisme. Tubuh manusia membutuhkan zat makanan dan oksigen agar kegiatan metabolisme dapat berlangsung untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Namun, seperti halnya sebuah mesin, hasil dari kegiatan metabolisme manusia juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun dan harus segera dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada manusia terbagi menjadi 3, yaitu ekskresi, yang kedua ada sekresi, dan yang ketiga ada defekasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketiga proses pengeluaran zat sisa ini? Yang pertama, ekskresi yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Zat tersebut diserap dan diangkut oleh darah dan dikeluarkan bersama urin, keringat, dan pernapasan. Yang kedua, ada sekresi. Sekresi yaitu proses pengeluaran zat sisa yang masih dapat digunakan lagi oleh tubuh, seperti hormon dan enzim. Dan yang terakhir ada defekasi. Defekasi yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan melalui anus. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Sebelum itu, aku mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem ekskresi itu? Ada yang bisa menjawabnya secara lengkap? Oke, seperti yang saya beritahu tadi, secara singkatnya, sistem ekskresi yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Secara lengkapnya, sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan dari tubuh, zat-zat tersebut dapat menimbulkan sejumlah masalah kesehatan. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa-apa aja sih yang ada dalam sistem ekskresi ini. Kira-kira apa ya organ yang dilibatkan dalam sistem ekskresi ini? Apa ada yang bisa menjawab 4 organ yang ada dalam sistem ekskresi? Ya, dalam sistem ekskresi terdapat 4 organ, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Pada kelas 7, pasti kita sudah mengetahui kan fungsi 4 organ tersebut? Ya, sebagai alat ekskresi, ginjal mengeluarkan sisa penyaringan darah berupa urin. Sedangkan kulit, dalam sistem ekskresi, alat pengeluaran dalam bentuk keringat. Dan paru-paru, dalam sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Yang terakhir ada hati. Hati juga termasuk dalam sistem ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia ke luar tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk pada gangguan atau penyakit yang ada pada sistem ekskresi. Kira-kira ada apa aja sih gangguan-gangguan yang ada dalam situ? Oke, kita mulai saja. Yang pertama ada nefritis, yang kedua batu ginjal, yang ketiga albuminuria, terus ada hematuria, dan selanjutnya diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, dan biang keringat. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa-apa aja sih yang dimaksud dengan gangguan-gangguan sistem ekskresi tersebut. Yang pertama ada nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau disebut uremia. Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pengcangkokan ginjal. Yang kedua ada batu ginjal.
Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam, mineral, dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari. Yang ketiga ada albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh, sehingga memperberat kerja ginjal. Mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kerusakannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Nah, ini adalah termasuk penyakit yang ada pada nefritis. Selanjutnya ada batu ginjal, dan yang ini adalah albuminuria. Gangguan yang selanjutnya ada hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Yang selanjutnya ada diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Yang keenam ada kanker ginjal. Kanker ginjal merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya. Jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Dan ini contoh penyakit pada diabetes insipidus, dan yang ini adalah kanker ginjal. Selanjutnya, kita bahas penyakit yang ketujuh, yaitu jerawat. Jerawat merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit, sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormonial yang merangsang kelenjar minyak pada kulit, penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak, dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Dan yang terakhir ada biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk. Apabila terkena biang keringat, maka dapat diobati dengan memberi bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Dan ini adalah contoh dari gambar penyakit jerawat dan biang keringat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.